Rita, Lee Susang, dan Susana pergi ke Gunung Taesuan. Mereka mengalahkan para host di sana. Gunung Taesuan sudah kembali normal, tetapi tidak dengan orang-orangnya. Karena mereka masih belum bisa menyelamatkan penduduk, mereka mengamati salah satu keanehan yang disebabkan oleh Project Stigma. Orang-orang itu berada di dalam alam mimpi. まさか心霊現象？そんなに心配する必要はありません。これも分かりやすい異常現象の一つです。話すと長くなりますから、ここの空間が安定しましたら主教様に状況を報告しましょう。もしかしたら私たちが直面しているのは勝てない状況かもしれません。 Lee Susang bertanya kalau ada orang dari World Serpent yang membantu mereka. Teresa mengatakan bahwa itu belum tentu. Mei bertemu Bronya dan Kiana. Mei mengatakan bahwa dia perlu memahami kuasa awal, di mana sebuah perasaan yang bisa membelah apa saja berasal dari kuasa awal tersebut. Bronya mengatakan bahwa itu bukan kuasa awal. Rasanya itu ada hubungannya dengan sebuah anomali yang dibicarakan oleh Teresa. Einstein mengatakan bahwa kepompong akhir tersembunyi di bagian terdalam alam mimpi manusia. Mungkin alam mimpi adalah penghalang bagi Cosmic Juggernaut untuk mengetahui lokasi kepompong akhir. Solusinya adalah mereka harus masuk ke setiap alam mimpi. Lalu mereka harus membuat orang atau pemilik mimpi tersebut agar mereka bangun karena mereka ingin bangun. Di alam mimpi, Teresa bertemu dengan Sele. Mereka bekerja sama untuk masuk ke setiap alam mimpi dan menyuruh orang-orang untuk bangun. Teresa dan Sele bertemu dengan Rosalia dan Lilia yang menjadi korban Project Stigma. Jiwa Adam kini mulai runtuh karena ada sebagian orang yang bangun tapi bisa diperbaiki oleh kekuatan akhir. Rita mendapat ide, tapi agak beresiko. Lee Susang menemui Harasser of Sentience. Dia memberitahu Harasser of Sentience bahwa bumi sedang dalam bahaya dan harus membutuhkan Harasser of Sentience. Di alam mimpi, Harasser of Sentience memancing Kevin untuk menemuinya. Harasser of Sentience meminta sebagian kekuatan Chimera dari Kevin. 君にできるならせいぜい奪えばいい。しかし結局のところ君たちは僕に力の施しを請うべきではない。はあ、そうなると思いましたよ。いいでしょう。どうしても戦いたいなら。君は僕にかなわないと分かっているはずだ。何か忘れてません？ここは夢、つまり意識の空間です。もう以前とは違いますよ。 Dilihat dari latar gambarnya, Teresa dan Sele sedang berada di planet Directory. Grey Serpent tidak ada di sini. Teresa menanyakan situasi kepada Sele. Sele menjawab area Harasser of Sentience sudah menjangkau area Chimeranya Kevin. Kemungkinan besar pertempuran sudah dimulai. Rita memberitahu melalui telepon, Harasser of Sentience adalah penentu apakah mereka akan mendapat kesempatan. 君は夢を怪我してそれを自分の力にしたんだろう。その通りです。かかってきなさい、ケビン。分かった分かった、言う通りにするから。すみません。今のあなたの相手は私です。 Durandal tidak berniat untuk bertarung dengan Kevin. Durandal cuma tertarik dengan bayangan Kevin. Bayangan Kevin sebenarnya adalah manifestasi dari Chimera. Itu adalah alam mimpi yang dibentuk oleh semua monster Honkai yang sudah bersatu dengan Kevin. Ini rencananya harus dipotong dengan pedang suci. Pedang tersebut adalah pedangnya Durandal. Tetapi pedang itu sekarang berada di tangannya Fuwa. Dia menggunakan itu dan memotong sesuatu dari belakang Kevin. Kekuatan bayangan Kevin berada di tangan Fuwa sekarang. Kekuatan yang diambil Fuwa tersebut lalu diberikan ke Harasser of Sentience. Lalu Harasser of Sentience memberikannya ke Teresa. Saat Teresa hendak menggunakan kekuatan tersebut, mereka berdua pun terkepung oleh monster Honkai. Hal tersebut disebabkan oleh reaksi kekuatan bayangan Kevin. Setelah mengalahkan para monster, Teresa berhasil menggunakan kekuatan yang diberikan oleh Fuwa. Sele pada waktu itu pergi karena disuruh oleh Teresa untuk menjauhkan alam mimpi dari monster Honkai. Hare datang dan memberitahu Sele bahwa Teresa berada dalam bahaya. Hare menyuruh Sele untuk pergi ke suatu alam mimpi untuk bertemu dengan seseorang. Hyperion Ai keluar dari alam mimpinya dan bertemu dengan Sele. Mereka menemui Teresa yang sedang pingsan. Tesla suruh Einstein untuk menghubungi Kiana dan yang lain
yang berada di Imaginary Space. Karena lokasi kepompong akhir sudah ditemukan, Harvester of Sentience menyuruh Kiana, Mei, dan Bronya untuk siap-siap. Harus satu orang yang menghadapi kepompong tersebut untuk menjadi Harvester akhir buatan. Kata Bronya, mereka bisa melakukannya bersama. Mereka akan melakukan semacam menyalurkan kekuatan Harvester mereka kepada Kiana. Mei menyuruh Kiana untuk memegang pedangnya. Kiana lalu disuruh memejamkan mata dan mengikuti hatinya. Kiana sekarang telah memiliki kekuatan Harvester of Origin-nya Mei. Setelah itu giliran Bronya yang menyalurkan kekuatan Harvester-nya kepada Kiana. Setelah itu giliran Harvester of Sentience. Mereka kemudian berada di jalur satu arah. Dikarenakan reaksi dari kepompong, mereka pun terpisah. Kata Bronya, kepompong memilih Kiana. Mungkin saja diketahui tempat Kiana dipenuhi oleh kabut. Mei berkata dia merasakan seluruh keinginan dan kekuatan Harvester sedang menuju ke arah Kiana. Mei menyuruh Harvester of Sentience untuk mengalahkan semua kesadaran Harvester tersebut. Sedangkan Mei dan Bronya akan memproyeksikan mereka sendiri ke dalam. Tujuannya untuk membantu Kiana menstabilkan ruang. Singkat cerita, mereka bertiga memasuki kepompong akhir. Kiana sekarang udah punya kekuatan Harvester akhir. Dan mereka bertiga bersiap untuk melawan Kevin.